Selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang pengelolaan piutang. Harap disimak ya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Oktavia Adinda Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur, yang pembayarannya pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari, atau ada juga yang lebih. Saya Oleh Hernanda dari AK19D. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis piutang. Jenis-jenis tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama itu ada piutang usaha. Piutang usaha adalah sejumlah pembelian kredit dari pelanggan atau customer. Biasanya piutang ini timbul akibat dari penjualan antara barang atau jasa. Dan piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih atau dalam jangka waktu tagihannya itu 30-60 hari. Dan untuk yang selanjutnya itu ada wesel tagih. Wesel tagih tersendiri yaitu surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Jadi wesel tagih ini biasanya jangka waktu tagihnya itu antara 60-90 hari atau bahkan bisa lebih lama dari jangka waktu tersebut. Dan biasanya untuk jangka waktu wesel tagih ini akan dikenakan bunga untuk pelanggan atau untuk customer. Untuk yang ketiga itu ada piutang lain-lain. Biasanya ini piutang lain-lain ini eh, dia ini masuk jadi piutang namun ada di luar operasi perusahaan. Jadi yang enggak menyentuh langsung operasi perusahaan. Biasanya itu ada piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Biasanya piutang ini tuh diklasifikasikan atau dilaporkan atau dimasukkan ke dalam laporan neraca. Eh, Biasanya piutang ini ditagih dalam 1 tahun. Maka piutang tersebut diklasifikasikan dengan aktiva lancar. Jadi dalam laporan neraca tersebut, piutang lain-lain ini akan masuk ke dalam akun aktiva lancar. Baik, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang piutang usaha. Seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, jadi piutang usaha sendiri itu jadi pembelian dari pelanggan itu menggunakan kredit atau utang. Jadi biasanya utang ini juga timbul melalui transaksi penjualan, baik barang ataupun jasa. Dan jangka waktu tagihnya itu biasanya dalam waktu 30-60 hari. Untuk secara umumnya, jenis piutang ini biasanya termasuk piutang terbesar yang ada di perusahaan. Jadi sebagian besar di piutang di perusahaan tersebut itu pasti piutang usaha. Dan piutang usaha itu merupakan piutang yang dihubungkan dengan aktivitas operasi dalam berbisnis, atau jadi si piutang ini tuh bersentuhan langsung dengan biaya operasi yang ada di pabrik. Dan biasanya eh, ini tuh ini tuh berbentuk penjualan kredit barang atau jasa untuk pelanggan atau untuk customer tersendiri. Baik, terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Rosita. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi piutang usaha. Ada 4 faktor. Faktor yang pertama yaitu volume penjualan kredit. Makin besar proporsi penjualan kredit dari keseluruhan penjualan, memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Maksudnya yaitu dengan makin besarnya volume penjualan kredit dari setiap tahunnya, berarti bahwa perusahaan itu harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Yang kedua, syarat pembayaran penjualan kredit bersifat ketat atau lunak.
Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, berarti bahwa perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas. Yang ketiga, ketentuan tentang pembatasan kredit. Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimal atau plafon bagi kredit yang diberikan kepada pelanggan. Maksudnya itu, makin tinggi plafon yang ditetapkan bagi masing-masing pelanggan, berarti makin besar pula dana yang diinvestasikan dalam piutang. Faktor yang keempat, kebijakan dalam penagihan piutang. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan dalam pengumpulan piutang secara aktif atau pasif. Berarti perusahaan yang menjalankan kebijakan secara aktif dapat mengumpulkan piutang, akan mempunyai pengeluaran uang yang lebih besar untuk membiayai aktivitas pengumpulan piutang. Tetapi dengan menggunakan cara ini, maka piutang yang ada akan lebih cepat tertagih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yulfa. Terima kasih. Saya Yulfa Febriliani akan menjelaskan materi mengenai wesel tagih. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berhutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa disebut dengan piutang dagang atau trade account. Piutang wesel merupakan piutang yang diterbitkan oleh janji tertulis formal untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Harbi Herwanto. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang wesel. Nah, di sini wesel dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah wesel berbunga dan yang kedua adalah wesel tidak berbunga. Wesel berbunga sendiri yaitu adalah wesel yang membebani bunga kepada pihak debitur. Dengan demikian, jumlah uang yang diterima oleh pemegang wesel pada tanggal jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal ditambah bunga selama jangka waktu yang tercantum dalam wesel tersebut. Sedangkan untuk wesel tidak berbunga yaitu adalah wesel yang tidak membebani bunga kepada pihak debitur. Maka jumlah uang yang diterima oleh pemegang wesel pada tanggal jatuh tempo adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam wesel tersebut. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gregorius Calvin. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis piutang. Piutang lain-lain. Piutang lain-lain adalah mencakup selain piutang dagang, yaitu piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum, bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Tetapi jika penagihan lebih dari 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan dalam piutang tidak lancar dan dilaporkan di bawah judul investasi. Piutang lain-lain merupakan piutang apapun yang muncul dari transaksi yang tidak secara langsung berhubungan dengan aktivitas operasi normal sebuah bisnis. Selanjutnya, pengelolaan piutang. Piutang merupakan aset yang cukup material. Oleh karena itu, diperlukan manajemen dan pengelolaan piutang yang efektif dan efisien agar jumlah dana yang diinvestasikan dalam piutang sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan sehingga tidak mengganggu aliran kas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Wandani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pengelolaan piutang. Piutang merupakan aset yang cukup material. Oleh karena itu diperlukan manajemen pengelolaan piutang yang efektif dan efisien agar jumlah dana yang diinvestasikan dalam piutang sesuai dengan tingkat kemampuan perusahaan sehingga tidak mengganggu aliran kas. Dalam pelaksanaan pengelolaan piutang, perlu adanya suatu kebijakan pengelolaan piutang yang meliputi pengambilan keputusan-keputusan sebagai berikut. Yang pertama ada standar kredit.
Standar kredit adalah kualitas minimal kelayakan kredit seorang pemohon kredit yang dapat diterima oleh perusahaan. Dengan adanya standar tersebut, perusahaan dapat meningkatkan penjualannya melalui penjualan secara kredit, namun tidak menimbulkan risiko piutang tak tertagih yang berlebihan. Perusahaan harus menentukan standar kredit yang tepat, yang lebih besar manfaat yang akan diperoleh bagi perusahaan daripada biaya akan dikeluarkan perusahaan dengan adanya standar tersebut. Yang kedua ada syarat kredit, yaitu suatu syarat kredit menetapkan adanya periode di mana kredit diberikan dan potongan tunai untuk pembayaran yang lebih awal. Faktor yang mempengaruhi syarat kredit yaitu yang pertama ada sifat ekonomi produk, yang kedua ada kondisi penjual, yang ketiga ada kondisi pembeli, yang keempat ada periode kredit, yang kelima ada potongan tunai, dan yang terakhir tingkat bunga bebas risiko. Dan yang ketiga kebijakan kredit dan pengumpulan piutang, yaitu kebijakan kredit dan pengumpulan piutang mencakup beberapa keputusan, yaitu kualitas jumlah yang diterima, yang kedua ada periode kredit, yang ketiga ada potongan tunai, yang keempat ada persyaratan khusus, dan yang terakhir tingkat pengeluaran untuk pengumpulan piutang. Banyaknya piutang yang tak tertagih akan membuat biaya penagihan meningkat, akan tetapi usaha pengumpulan piutang juga tidak dianjurkan terlalu agresif, karena dapat mengurangi penjualan dan keuntungan perusahaan di masa mendatang, karena pelanggan akan beralih ke perusahaan lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefanus Dharma. Di sini saya akan membacakan materi yang paling terakhir, yaitu perputaran piutang. Jadi, piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan mempunyai hubungan yang erat dengan volume penjualan kredit. Karena timbulnya piutang disebabkan oleh penjualan barang-barang secara kredit dan hasil dari penjualan secara kredit neto dibagi dengan piutang rata-rata. Hal tersebut merupakan dari perputaran piutang. Nilai dari perputaran piutang tergantung dari syarat pembayaran piutang tersebut. Makin lunak atau makin lama syarat pembayaran yang ditetapkan, berarti makin lama modal terikat dalam piutang. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang itu ditentukan dua faktor utama, yaitu penjualan kredit dan rata-rata piutang. Rata-rata piutang dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan piutang awal periode dengan piutang akhir periode dibagi dua. Ada kalanya angka penjualan kredit untuk suatu periode tertentu tidak dapat diperoleh, sehingga yang digunakan sebagai penjualan kredit adalah angka total penjualan. Sekian materi dari saya. Terima kasih.